Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan vegetatif yang kedua pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan suatu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan bantuan manusia, di mana perkembangbiakan vegetatif buatan ini terbagi menjadi 5 diantaranya. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkambium. Mencangkok itu merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara mengupas kulit batang, kemudian pada bagian batang yang dikupas itu dilapisi tanah yang subur dan dilapisi dengan menggunakan plastik atau sabut kelapa. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara mencangkok diantaranya mangga, rambutan, dan belimbing. Yang kedua yaitu menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten itu merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki mutu tanaman. Contohnya yaitu mangga, kopi, dan bunga kamboja. Yang ketiga yaitu menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi itu dapat dilakukan dengan cara menempel mata tunas muda pada batang atau ranting tanaman induk, di mana menempel atau okulasi ini sama dengan menyambung, yaitu untuk memperbaiki sifat tanaman. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara menempel atau okulasi itu diantaranya mangga, jeruk, dan durian. Yang keempat yaitu stek. Stek merupakan perkembangbiakan tanaman dengan memotong bagian tertentu dari tumbuhan, di mana stek terbagi menjadi 2. Yang pertama stek batang. Stek batang itu dilakukan dengan cara memotong batang tanaman kemudian ditanam di tanah. Contoh seperti ketela pohon dan tebu. Yang kedua stek daun. Dapat dilakukan dengan cara memotong bagian daun tanaman, contohnya seperti cocor bebek dan bunga sania. Selanjutnya yang kelima yaitu merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara membengkokkan cabang batang tanaman dan membenamkannya di dalam tanah. Setelah tumbuh akarnya, maka batang yang sudah dibenamkan ini dapat dipotong dan ditanam. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk diantaranya bunga alamanda, mawar, dan bunga melati. Baik, kita lanjutkan untuk perkembangbiakan tumbuhan yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, di mana perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbunga saja. Perkembangbiakan generatif itu membutuhkan proses penyebukan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang dimaksud dengan penyebukan adalah merupakan proses jatuhnya serbuk sari di kepala petik. Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina disebut putik. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian bunga, di mana bunga itu merupakan alat perkawinan pada tumbuhan. Untuk bagian-bagian bunga kita pelajari mulai dari bawah. Yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan batang dengan bunga. Kemudian kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Sedangkan putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang terakhir, yang paling atas sendiri disebut dengan mahkota bunga, di mana mahkota bunga ini sebagai alat perhiasan dan fungsi utamanya adalah untuk menarik perhatian serangga supaya membantu proses penyebukan pada bunga.
Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Yang dimaksud penyerbukan sendiri adalah proses penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri diantaranya bunga mangga, jambu, dan bunga turi. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan proses penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga seperti bunga jagung, padi, dan bunga kelapa. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan proses penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang sudah berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Contohnya bunga melinjo, bunga kamboja, dan bunga pinus. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh pada bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis, tetapi masih memiliki kekerabatan yang dekat. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara penyerbukan bastar diantaranya adalah jambu merah dan jambu putih. Setelah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu, maka terjadilah yang namanya proses pembuahan. Proses pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apabila proses pembuahan ini berhasil, maka terbentuklah buah dan biji. Biji inilah yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.